Eh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, selamat datang di channel YouTube saya dan mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di channel saya ini yang menonton video-video saya mendapatkan keberkahan dari Allah, tentu juga mendapatkan penguat iman ya untuk kita bersama, tentunya untuk saya pribadi gitu ya. Juga terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mendoakan saya di kolom komentar. Masya Allah, terima kasih banyak. Saya membacanya satu persatu dan semoga doa-doa yang teman-teman sampaikan kembali lagi kepada teman-teman semua, insya Allah gitu ya. Jadi pagi hari ini kita seperti biasa akan melihat video ya. Video penguat iman, salah satu penguat iman ya, yaitu adalah melihat orang-orang yang murtad gitu ya. Nah, tentunya jangan cuman menguat iman aja ya. Sebenarnya sih kita juga harus mendoakan semoga dia balik lagi sama Islam kan gitu ya. Nah, ini coba kita lanjut lagi videonya. Berapa besar saya berusaha untuk mengalihkan perhatian saya kepada Yesus gitu ya. Saya berusaha mati-matian untuk melaksanakan ibadah saya yang dulu gitu kan. Saya bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan itu kegiatan itu, sholat tahajud itu, tetap nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ya, kalau boleh saya ngomong sih terus terang, orang tua itu sampai mendatangkan mediasi gitu kan. Nah itu yang sebenarnya di posisi itulah saya mungkin bilang bahwa benar-benar Tuhan itu memanggil. Karena yang divine intervention, yang namanya kuasa ilahi, seberapa besar manusia menolak, itu tidak akan bisa gitu. Kalau Tuhan sudah memanggil, kalau Tuhan sudah ini ya sudah pasti gitu. Saya percaya itu divine intervention, bagaimana kuasa ilahi itu memanggil gitu ya. Karena saya udah merasakan sendiri. Oh, saya mati-matian itu. Jadi di poin selama 3-4 tahun yang kurang lebih. 13 tahun, 14 dari umur 13, 14 kemudian sampai akhirnya saya ikut katekumen itu kan baru di umur 18-19 tahun. Berarti 4 tahunan berjalan. 4 tahun, 5 tahun. Itu selama itu saya tetap bergumul dengan iman saya yang lama, tetap saya melaksanakan lima-limanya, kecuali yang paling kelima ya. Kelima saya kan naik haji kan belum. Jadi empat-empatnya ini saya melaksanakan tetap puasa tetap gitu. Jadi itulah seperti itu. Ya, jadi kemarin kan dia bilang ya bahwa dia kan trigger untuk masuk agama Kristen itu adalah kebencian kan gitu ya. Kebencian terhadap agama itu kan gitu ya. Dia benci, dia terus mendebatnya, terus ketika dia mendebat si seorang itu dia tidak mendapatkan datanya gitu. Artinya mungkin simpelnya adalah dia kalah debat lah intinya gitu kan ya. Kalah debatnya dalam artian ya dia nggak punya data kan gitu. Berarti kan dia belum belajar banyak satu kan gitu ya. Kita sudah bahas lah kemarin juga, kita sudah mendengarkan juga. Nah, dia juga sekarang ini yang saya tadi tonton ya, yang kita tadi tonton itu adalah dia di fase-fase mencoba untuk menguatkan iman dia supaya tidak murtad kan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi dia bilang sholat tahajud kan gitu ya. Menjalankan rukun Islam gitu ya. Kecuali yang 5 kan gitu ya. Eh, itu agak apa ya? Agak agak aneh menurut saya ya. Karena kan saya juga sekarang belajar Islam ya. Kalau seandainya kita punya permasalahan terhadap akidah ya, terhadap keyakinan, maka yang difokuskan adalah keyakinan kan gitu ya, bukan bukan malah amalan ya gitu. Ini kadang-kadang juga kita sebagai internal juga kadang-kadang suka itu ya. Kalau kita punya problem yang bisa kita entaskan di apa namanya, di yang masih kita jangkau, maka tuntaskan itu, selesaikan itu. Ya contoh tadi akidah. Ya kalau akidah berarti masalahnya akidah kan gitu ya. Ya solusinya apa? Solusinya pikirin gitu. Solusinya tuh dipikirkan gitu loh. Solusinya kan Allah ngasih banyak tuh di dalam Al-Qur'an. Allah bilang kalau apa? Kalau kamu masih ragu sama saya ya, masih ragu kata Allah di dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 23. Allah bilang kan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna al abdina fa'tu bi suratim min misli gitu. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin kata Allah kan gitu ya. Kalau kamu masih ragu sama saya, ini kan
manusia kan kayak gitu ya. Itu wajar kalau ada manusia yang masih ragu sama Allah, itu wajar. Itu normal gitu loh. Kalau menurut saya itu normal. Karena kenapa? Allah sudah kasih rambu-rambunya tuh. Allah udah kasih apa peringatannya dalam Al-Qur'an. Kalau ada manusia yang masih ragu sama saya kalau saya adalah Tuhan, kata Allah, begitulah seolah-olah gitu ya. Dan juga ragu terhadap ayat yang telah aku turunkan kepada hambaku Nabi Muhammad gitu ya, maka buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran gitu loh. Faktu bisurati mimistli wada'u syuhada, kata Allah, wada'u syuhada akum min dunillahi in kuntum shodikin. Dan ajak juga, jangan cuman kamu yang bikin, ajak juga seluruh bangsa-bangsa dari kalian atau bangsa jin juga ajak gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau lihat makna daripada ayat ini, Allah tuh pengen seolah-olah pengen bilang gini. Kalau kamu masih ragu sama saya sebagai Tuhan ya, kan gitu ya. Maka kamu nggak usah banyak tanya kan gitu. Saya sudah buktikan semua. Saya menciptakan alam semesta, saya menciptakan manusia, saya juga menciptakan kehidupan. Tentu saya juga yang menciptakan kematian. Dan saya yang mengadakan kamu, saya juga yang nggak mengadakan kamu kan gitu. Ibaratnya kalau kamu masih ragu sama saya dengan bukti-bukti yang semua sudah ada ini, maka kata Allah, yaudah gini aja. Bisa nggak kamu buat manusia? Kayak gitu ya. Bisa nggak kamu membuat sesuatu yang saya buat? Kan seolah-olah tantangan Allah seperti itu kan gitu ya. Nah, maka gitu jawabannya gitu loh. Dan hebatnya dan di ayat selanjutnya Allah juga tegaskan tuh. Fa illam taf'alu walan taf'al, kata Allah. Kalian tuh nggak akan pernah mampu sampai kapanpun. Nggak logis kalau ada seorang manusia membuat manusia, itu nggak logis gitu loh. Nggak ada yang kayak gitu, dan juga nggak ada manusia yang menciptakan alam semesta misalnya, atau apalagi menciptakan kehidupan, nggak ada. Apalagi peraturan-peraturan nggak ada juga. Makanya permasalahannya kan demikian ya. Nah, itu kan logis kan. Nah, kalau kayak gitu permasalahan akidah kan gitu. Ya bukan berarti solusinya, mohon maaf, ini bukan berarti menyalahkan sholat tahajud, enggak. Sholat tahajud bagus banget. Itu amalan yang sangat luar biasa. Rasulullah juga pernah mengamalkan itu. Cuman dia kurang tepat kalau seandainya dia dalam permasalahan akidah terus solusinya masalah amalan gitu loh. Ibaratnya gini, mohon maaf ya, dia miskin misalnya. Katakanlah orang miskin. Terus amalannya dia tuh mencari solusi dengan melakukan amalan yang misalnya harus sholat 100 kali gitu. Padahal kan solusinya kerja kan gitu. Jelas gak? Itu logisnya gitu. Solusinya kerja pun itu dihitung ibadah kan gitu. Sama amalanmu tadi dihitung ibadah, tapi kok kalau ngomongin soal produktif ya itu tadi logisnya makanya ini agak aneh ya. Makanya saya kurang yakin kalau dia ini benar-benar paham Islam ini, saya kurang yakin. Karena pertama saya juga nggak sepakat dia dia murtadnya itu karena kebencian terhadap agama tertentu gitu ya. Saking bencinya terus dia akhirnya jatuh cinta gitu. Itu yang salah pertama, karena itu menggunakan perasaan pasti kan gitu ya. Terus yang kedua, dia ketika pengen menguatkan imannya itu dengan cara yang salah kan gitu. Itu sih teman-teman sekalian. Jadi yang saya lihat seperti itu ya. Nanti saya terus akan coba tonton videonya. Mau sampai kapan sih? Maksudnya mau sampai di mana gitu loh. Tapi kata orang-orang ya, kata kolom komentarnya nih di channel ini ya, dia tuh cerdas gitu ya. Dia tuh luar biasa pengetahuannya dan sebagainya macamnya. Ya itu aja, kita iyain aja. Biar apa? Biarin gitu ya. Baik, mungkin kita lanjut sedikit kali ya videonya. Tadi disebutkan di SMA. Itu gara-garanya karena diajak pacar atau? Ya, kalau orang-orang tuh nilai, nah katanya ya, kita dibilang ya murtad itu gak jauh-jauh dari perut dan bawah perut. Wah, itu. Saya juga baca komentar-komentar banyak yang seperti itu bilang. Sebenarnya gini, orang ketika berbicara mengenai iman, kita bisa nilai bagaimana strugglingnya, survive-nya dia. Saya itu sempat ketika SMA, saya boleh cerita. Pada saat saya baru semester pertama ya, baru kelas 10, kelas 1 SMA ya. Itu saya sempat sudah dinotis oleh guru saya, oleh wali kelas gitu kan, bahwa katanya pada saat pengambilan rapot ya, wali kelas saya itu bilang sama orang tua saya, sama mama saya kebetulan waktu itu ngambil rapot, bilang katanya kayaknya ini anak ibu udah tahu, bilang sama mama guru BK misalkan, ada nggak saya terlambat, ada nggak saya bolos kelas, ternyata masalah iman. Oh, saya bilang gini, saya pada saat itu karena sudah terbiasa ya nonton itu perdebatan ya, saya suka nonton ya pokoknya tentang
hal-hal yang berbau debat itu. Makanya orang kan suatu statement yang bikin akhirnya mama saya untuk nggak terlalu berani untuk membahas iman. Saya bilang gini, sejak kapan orang mengikuti iman tertentu itu dikatakan kriminal? Saya bilang gitu. Itu bukan kriminal, di negara kita sah-sah saja. Tapi nih, saya tambahkan, kalau memang kalian sayang dengan saya, jangan larang saya. Justru kalian tetap pantau, tetapi jangan seolah-olah ketika saya ingin beriman, memilih sesuatu, kalian paksakan saya untuk tetap di iman saya yang lama. Karena sesuatu yang terpaksa itu tidak akan benar dijalani. Saya bilang seperti itu. Ya, terus jadi gini ya, bro. Orang tua tuh sebenarnya bukan maksa ente untuk apa namanya pindah agama, enggak. Cuman mereka tuh lebih kasihan sama ente gitu loh. Kasihan kenapa? Karena ya gimana ya? Ibaratnya sependosa-pendosanya orang beriman gitu ya. Tetap dia tuh akan dijamin masuk surga gitu. Ngerti kan ya? Bakal berjumpa nanti di akhirat gitu. Orang beriman tuh kayak gitu. Tapi sebaik-baiknya ya, sekeren-kerennya atau apa ya, semulia-mulianya orang manusia ya, dia berbuat kebaikan di dunia tapi dia tidak beriman kan gitu ya. Itu sudah apa ya? Auto kan gitu ya. Makanya dia tuh lebih kasihan kan gitu. Udah mah di dunia itu susah gitu ya. Apa menjalani kehidupan taruhlah gitu misalnya. Masa di akhirat mau susah lagi kan gitu. Minimal punya satu deh iman kan gitu. Minimal banget itu udah minimal banget. Mungkin maksud orang tua ente itu seperti itu. Itu bukan memaksa ente gitu loh. Itu yang saya lihat dari cerita dia gitu ya. Karena itu juga sesuatu yang normal ketika ada seorang orang tua gitu ya melihat anaknya yang murtad kan itu normal. Jadi jangan salahkan kan gitu. Pun demikian juga ada juga banyak juga orang mualaf yang orang tuanya pun menggunakan persepsi yang saya bilang tadi kan gitu. Sebenarnya sama aja kan gitu ya. Karena kan soal keyakinan aja. Ya udah, tinggal seharusnya kalau dan bedanya ya, kalau ente kan tadi kan ngejawab orang tua gitu ya. Seharusnya kalau saya beriman gini. Kalau di dalam Islam ketika ada seorang mualaf terus orang tuanya marah-marah gitu ya. Marah-marah misalnya. Apa yang dilakukan oleh seorang mualaf ini dan ini yang saya selalu anjurkan kepada mereka, diem aja. Diem, gak usah apa namanya didebat. Karena dia sedang meluapkan apa yang dia pengen luapkan. Udah. Nanti juga udah kan gitu. Tinggal nanti kita tunjukkan bahwasanya kita ada perubahan ketika masuk Islam dan sebagainya macam. Udah. Dan itu lebih apa ya? Lebih menghargai orang tua. Ya, saya curiga nih dia ini menghargai nggak orang tuanya gitu ya. Ya terserah sih, ya udahlah. Mungkin itu apa namanya pilihan dia kan gitu ya. Sampai sini dulu mungkin teman-teman sekalian videonya. Jadi mudah-mudahan tetap bermanfaat buat kita semua dan tentunya nanti kita akan terus tonton ya orang-orang yang murtad gitu ya. Terus juga teman-teman share juga video-video ini atau video ini gitu ya ke ke teman-teman semua yang semoga apa ya menjadi bahan pencerahan buat saya pribadi dan juga untuk kita semua khususnya insyaallah. Mungkin itu dari saya undur diri. Ada Fatih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.